Setengah tahun pandemi corona di Indonesia, angka kasus terus melonjak. Sementara sejumlah penelitian menguatkan tesis jika corona menular melalui udara atau aerosol. Sudah 6 bulan pandemi COVID-19 menerjang negeri kita. Alih-alih menurun, jumlah kasus positif harian terus melonjak. 2 September lalu kasusnya bertambah 3.075, sehingga total menjadi 180.646 kasus. Lonjakan ini merupakan kedua tertinggi setelah 3.308 pasien baru pada 29 Agustus lalu. Jawa masih menjadi epicentrum penularan di Indonesia. Sebanyak 2.003 atau 65,1% kasus baru berasal dari Pulau Jawa. Beberapa penelitian terbaru menguatkan adanya potensi penularan virus SARS-CoV-2 melalui udara atau aerosol. Contohnya, artikel di JAMA Internal Medicine. Penelitian dilakukan pada 68 penumpang yang berpergian menggunakan 2 bus penyejuk atau berpenyejuk udara menuju Ningbo, Timur Tiongkok pada Januari lalu. Hasilnya ditemukan 23 penumpang positif COVID-19. Seorang penumpang di bus menjadi pasien 0 karena memiliki riwayat kontak dengan warga Wuhan. Selama perjalanan 50 menit, penumpang tadi tidak mengalami gejala COVID-19. Yang menjadi perhatian para peneliti, penumpang yang duduk di bagian depan dan bagian belakang bus yang berjarak lebih dari 2 meter dari pasien 0 ternyata juga positif. Peneliti menduga resirkulasi udara oleh AC berkontribusi pada penyebaran virus corona. Selama perjalanan 50 menit itu, semua penumpang menggunakan masker. Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular University of Minnesota, Amerika Serikat melaporkan 2 studi lain yang memperkuat potensi penyebaran virus corona melalui udara. Studi pertama adalah penelitian dari Tiongkok yang menganalisis embusan napas 49 pasien COVID-19 dari 10 negara. 4 pasien rawat inap negatif COVID-19 dan 15 orang sehat dari Beijing dengan menggunakan transkripsi terbalik reaksi berantai polimerasi. Mereka juga menguji 26 sampel udara dan 242 sampel usap permukaan dari hotel tempat karantina pasien COVID-19, rumah sakit, dan barang milik pribadi. Penelitian yang sudah dimuat di jurnal Clinical Infectious Disease 28 Agustus ini menemukan pada sampel embusan napas ada 26,9% sampel yang positif RNA virus SARS-CoV-2. Pada sampel udara 3,8% positif dan pada sampel usap permukaan 5,4% positif. Sementara antara 242 sampel usap, materi genetik virus corona banyak ditemukan di toilet, lantai, tangan pasien, sarung bantal, ponsel, keyboard komputer, dan permukaan yang disentuh petugas kesehatan. Temuan ini mendukung studi sebelumnya yang menyimpulkan bahwa COVID-19 menyebar terutama melalui aerosol dibandingkan percikan pernapasan yang besar atau permukaan yang terkontaminasi. Sementara pada studi kedua, peneliti di Rotterdam dan Utrecht, Belanda mendokumentasikan bagaimana virus COVID-19 menginfeksi 17 penghuni dan 17 petugas medis di 1 dari 7 bangsal sebuah panti jompo. Sementara 95 penghuni dan 106 tenaga medis dari 6 bangsal lainnya negatif COVID-19. Studi yang juga dipublikasikan di jurnal Clinical Infectious Disease akhir Agustus lalu menjelaskan tentang penyebaran melalui udara dan pentingnya sistem ventilasi yang efisien. Ya, peneliti menemukan sistem hemat energi yang dipasang pada sistem ventilasi dapat mencegah penyebaran virus corona. Sistem hemat energi memungkinkan udara dalam ruangan dibuang keluar ketika konsentrasi karbodioksida mencapai kadar yang terus meningkat. Inilah yang menjelaskan mengapa 6 bangsa lain di panti jompo yang diteliti di Belanda, semua penghuni dan tenaga kesehatannya negatif COVID-19. Sementara peneliti menemukan virus corona pada debu yang menempel di filter AC ruang tamu bangsal yang penghuninya terinfeksi corona. Kemudian virus juga ditemukan di 4 filter pada 3 dari 8 ventilasi.